Choo choo choo! 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Adik-adik udah siap belum memuji dan menyembah Tuhan? Siap. Tapi kok masih goyang-goyang sih? Iya nih. Harus fokus, siap, karena kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Iya kan kakak ya? Yes. Oke adik-adik, udah siap? Siap. Oke, sebelum kita menyembah Tuhan, kita doa dulu yuk. Oke. Lipat tangannya, dadakan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Bapak. Kami datang Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat sukacita Tuhan untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Amin. Bapak, biar Roh Kudus bertata di setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Ya. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, Yes. yuk Kak. Ayo gerakan tangan kita. Allah itu baik ya adik-adik. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setia tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa, ajaib dan kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi adik, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Yang menyediakan yang ku perlukan. Katakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang,
Lord. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan, penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Come Holy Spirit. Thank you Lord. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I want to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now.
Terima kasih Tuhan, urapan Engkau, urapan-Mu Bapa mengubah hidup setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau setiap hari Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Engkau, biar setiap firman Tuhan yang akan dibagikan boleh berbuah lebat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi Tuhan setiap kami, Tuhan setiap hati Tuhan. Biar Roh Kudus jamah lawat setiap hati Tuhan. Lawat setiap hati adik-adik yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai Little Disciples, selamat hari Minggu. Seperti biasa, sebelum adik-adik masuk ke firman Tuhannya, adik-adik siapin dulu Alkitab, alat tulis, dan yang basi hati ya. Enjoy the service. Selamat sore adik-adik. Hari ini saya akan bercerita mengenai satu tokoh Alkitab wanita yang bernama Esther. Esther adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saat ayah dan ibunya meninggal, Esther dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai. Esther menghormati pamannya dengan mentaatinya sebagai seorang anak perempuan yang baik bagi pamannya. Esther tinggal di Persia, tetapi Esther bukan orang Persia. Dia orang Yahudi. Nenek moyangnya datang ke Persia sebagai tawanan perang. Pada masa Esther hidup, banyak orang Yahudi tinggal di Persia. Raja Persia mengadakan satu pesta untuk semua pembesar dari seluruh dunia. Para laki-laki makan terpisah dari wanita yang juga dijamu oleh Ratu Wasti. Sang raja yang sedang mabuk memerintahkan Ratu Wasti untuk mengenakan mahkota kerajaan dan memperlihatkan kecantikannya, tapi Ratu Wasti menolaknya untuk memperlihatkan bahwa wanita harus menghormati suami mereka. Sang raja mengesahkan undang-undang untuk mengambil mahkota dari Ratu Wasti. Dia tidak akan menjadi seorang ratu lagi. Pencarian dilakukan untuk mendapatkan ratu baru. Keluarlah semua gadis-gadis cantik yang ada dalam kerajaan itu. Raja memilih Esther sebagai istrinya. Dia memberikan mahkota kerajaan di atas kepalanya. Esther tidak mengatakan kalau dia orang Yahudi, karena pamannya memintanya untuk tidak memberitahukan hal itu. Paman Mordekai menghabiskan waktunya dengan duduk di pintu gerbang istana untuk mengetahui berita tentang Esther. Suatu hari dia mendengar bahwa ada 2 orang pelayan yang berencana untuk membunuh sang raja. Mordekai mengirimkan peringatan untuk menyelamatkan hidup sang raja. Pelayan-pelayan itu digantung dan nama Mordekai dituliskan dalam kitab sejarah raja. Orang kedua dalam pemerintahan sang raja adalah seorang kaya yang bernama Haman. Setiap orang tunduk menyembah kepada Haman jika dia
lewat. Semua orang kecuali satu orang. Sebagai orang Yahudi, Mordekai hanya menyembah kepada Tuhan yang hidup. Haman sangat membenci Mordekai dan memutuskan untuk membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi yang ada di Persia. Betapa menakutkannya. Si jahat Haman mengatur siasat agar sang raja menandatangani satu undang-undang yang bahwa pada satu waktu yang ditentukan setiap orang Yahudi di kerajaan itu akan dibunuh. Itu adalah hukum yang mengerikan, membuat kedua bangsa itu, yaitu bangsa Yahudi dan Persia, bergabung. Tetapi ingat, Tuhan menjadikan Ester sebagai ratu dan dia orang Yahudi. Akankah dia menyembunyikan rahasianya dari sang raja? Atau dia akan mengambil risiko menghadapi kematian dan mencoba untuk menyelamatkan bangsanya? Ester mengambil risiko untuk menyelamatkan bangsanya, dan Ester menyuruh orang-orang Yahudi di Susan untuk berpuasa 3 hari lamanya, tidak makan, tidak minum, untuk mendoakan Ester. Tuhan memberikan ide yang cemerlang kepada Ester. Dia mengundang sang raja dan Haman untuk datang ke pesta. Pada pesta itu, raja menjanjikan apapun yang dimintanya. Ester menjawab, "Datang pula kiranya raja dan Haman pada perjamuan besok." Pada pesta itu, dia akan mengatakan kepada raja apa yang diinginkannya. Sementara itu, Haman mempersiapkan sebuah tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Pada malam itu, sang raja tidak bisa tidur. Dibacakannya sebuah kitab pencatatan sejarah, dan dia melihat bahwa Mordekai pernah menyelamatkan nyawanya. Pagi harinya, sang raja bertanya kepada Haman, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Haman sangat gembira. Dia berpikir bahwa orang yang dimaksudkan oleh sang raja itu adalah dirinya sendiri. Dengan bergairahnya, Haman menjawab kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya. Hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian ini dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota
sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Maka titah raja kepada Haman, segera ambillah pakaian dan kuda itu, seperti yang kau katakan itu, dan lakukanlah demikian kepada Mordekai. Menurut pikiran adik-adik, bagaimana perasaan Haman saat dia mengarak Mordekai dalam pemberian penghormatan berkeliling kota? Sekarang dia tambah membenci Mordekai lebih dari sebelumnya. Dalam hatinya Haman mungkin berpikir begitu, dia akan segera mati bersama dengan semua orang Yahudi lainnya. Pada petang harinya, Haman dan sang raja tiba ke perjamuan yang diadakan oleh Ratu Ester. Apakah permintaanmu? Raja bertanya kepada Ester. Ternyata raja tidak melupakan janjinya. Ester menunjuk Haman. Ratu Ester mengatakan kepada raja, semua rencana jahat Haman, gantung dia. Raja bertitah. Kemudian raja mengesahkan hukum lain yang mengizinkan orang Yahudi mempertahankan diri mereka sendiri. Mereka selamat. Mordekai menjadi orang kedua di bawah raja, dan semua orang Yahudi bersukacita dan saling mengirimkan hadiah. Sampai hari ini orang Yahudi ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka melalui Ratu Ester yang cantik. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajarin dari cerita Ester? Hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah Ester ini adalah mengenai kejujuran Ester. Ya, dia tidak ingin melihat sesuatu yang tidak benar di mata Tuhan. Itu terjadi begitu saja, sehingga Ester berani mengemukakan kejujuran sepenuhnya. Adik-adik, kalian sudah belajar mengenai buah-buah roh, bukan? Ya, benar ya? Oke. Nah, hal ini yang merupakan salah satu contoh dari buah-buah roh di dalam kehidupan orang percaya. Oke. Dan buah roh itu perlu terus bertumbuh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hal lain yang kita bisa belajar dari Ester, yaitu Ester itu hidup dalam takut akan Tuhan. Ya, Ester tidak tergoda untuk menyembah Allah yang lain, ya, pada zamannya. Namun dia tetap percaya hanya kepada Allah saja dan senantiasa hidup dalam takut akan Dia. Di Yeremia 17 ayat 7 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Ester juga orang yang tekun berdoa kepada Tuhan. Apapun yang dia hadapin, apapun pergumulannya, apapun yang dirasakan oleh Ester, ya, maka ia akan datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dia mengucapkan
keluh kesahnya, dia curhat sama Tuhan, ya. Nah, di sini adalah contoh yang baik, di mana bukan orang lain yang dia percaya. Dia bukan percaya kepada manusia, ya, tetapi hanya kepada Tuhan, ya. Esther percaya hanya kepada Tuhan, ya. Selanjutnya, Esther itu benar-benar punya iman yang teguh untuk percaya kepada Tuhan. Ya, apabila kita lihat kisah Esther, maka akan terlihat jelas di mana Esther tidak sedikit pun berpaling dari Allah, ya. Dan dia terus di dalam hidupnya itu terus mengandalkan Tuhan, ya. Terus mengandalkan Tuhan. Dan hal lain yang Miss Rona belajar dari Esther adalah Esther mengambil satu keputusan untuk berdoa, ya, dan berpuasa, oke, selama 3 hari lamanya, oke. Bukan hanya Esther, tapi dia mengajak seluruh orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa juga selama 3 hari, tidak makan, tidak minum, ya. Itu bukan waktu yang sebentar, ya. 3 hari 3 malam kita nggak makan, kita nggak minum, ya. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Namun Esther percaya bahwa dengan cara menjalankan puasa seperti cara Esther, maka Tuhan akan mendengar dan mengabulkan doanya. Oleh sebab itu Esther tidak mudah putus asa, ya. Dia tetap percaya sepenuhnya bahwa Tuhan akan mendengarkan dia. Iman itu bukan hanya diucapkan, tetapi juga dilakukan. Oke. Jadi itulah beberapa nilai yang kita bisa belajar dari Esther, ya. Hendaknya dalam setiap masalah kita, apapun itu, jangan lupa untuk selalu berdoa, sehingga senantiasa kita itu dekat dengan Tuhan, ya. Kita itu ada terus di dalam hadirat Tuhan, ya, dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua, ya. Apapun itu, kita bisa berdoa dan kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Jadi Tuhan sendiri telah berkorban, ya. Dia mengasihi kita dengan mati di kayu salib, ya, 2000 tahun yang lalu. Ya. Saat ini, sekarang ini, ya, kita sebagai umatnya, kita sebagai orang yang sudah menerima kasih-Nya Yesus, ya. Mari kita berdiri untuk kebenaran, ya, taat dan hidup di dalam takut akan Tuhan, ya, berbuah lebat, ya, di dalam buah-buah roh, ya. Itulah hidup orang-orang percaya. Itulah hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat sore hari ini.
Bapa, biar firman-Mu Tuhan itu terus Tuhan masuk Tuhan di dalam hati kami Tuhan, itu bertumbuh, berakar, berbuah lebat Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biar setiap kami Tuhan terus Tuhan belajar Tuhan, terus Tuhan mengalami Tuhan metanoia di dalam hidup kami Tuhan, yang mengubah kami Tuhan semakin hari Tuhan, semakin kuat, semakin hari Tuhan, semakin dalam Tuhan, semakin hari Tuhan, semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah kisah seorang wanita bernama Esther. Esther adalah seorang wanita Yahudi yang cantik bagai bintang fajar. Esther diangkat menjadi Ratu Persia pada saat itu. Esther seorang yang takut akan Tuhan. Dia percaya dan taat kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai Esther untuk menyelamatkan bangsanya, yaitu orang-orang Yahudi, dari rencana jahat Haman orang Agag. Tuhan, aku datang kepada Engkau. Aku mau taat kepada Engkau Tuhan. Aku mau tunduk Tuhan kepada kebenaran yang dari Engkau. Tuhan, tolong aku Tuhan untuk datang kepada Raja dan berkata jujur dan yang sebenarnya terjadi padaku dan bangsaku. Tuhan, tolong aku Tuhan. Bantu aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua orang yang ada di kerajaan ini tunduk kepadaku, sedangkan si Mordekai tidak. Lihat saja nanti apa yang aku akan berikan kepada dia. Haman adalah seorang penasihat Raja Ahasiweros, suami Esther. Haman tidak suka dengan Mordekai, saudara sepupu Esther. Dan Haman berencana untuk membunuh Mordekai dan semua orang-orang Yahudi. Haman memberitahu Raja Ahasiweros mengenai rencananya. Lalu Raja Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh orang-orang Yahudi. Mordekai mengetahui rencana jahat Haman terhadap orang-orang Yahudi dan segera memberitahukannya kepada Esther. Esther, ada apa ya? Haman merencanakan rencana yang jahat pada bangsa kita. Satu hal yang kamu harus tahu, Esther. Tidak boleh kamu katakan kepada Raja kalau kita adalah bangsa Yahudi. Oke. Setelah mengetahui rencana jahat Haman, Esther memutuskan untuk berbicara kepada Raja Ahasiweros. Namun, menghadap raja tanpa panggilan adalah suatu pelanggaran dan harus dihukum mati. Esther meminta kepada Mordekai untuk mengumpulkan semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasa untuknya. Esther juga berpuasa dan kemudian Esther masuk menghadap raja. Ayah, anakku, pergilah ke bangsa kita. Suruhlah mereka berpuasa 3 hari lamanya. Janganlah mereka makan dan minum, baik malam maupun siang, untuk keselamatanku. Aku dan dayang-dayangku akan juga berpuasa untuk bangsa kita. Baik anakku, akan ayah beritahukan kepada mereka. Raja, jika Raja berkenan kepada hamba dan Raja mau mengeluarkan titah yang baru untuk membatalkan perintah dari Haman untuk membinasakan bangsa Yahudi, karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka menimpa bangsa hamba dan saudara-saudara hamba ya Raja. Lakukanlah apa yang kau pandang baik. Esther melakukan hal yang benar. Esther mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan bangsanya, umat pilihan Allah. Pada akhirnya, rencana jahat Haman tidak berhasil untuk memusnahkan orang-orang Yahudi, melainkan Hamanlah yang digantung mati oleh Raja Ahasiweros. Hai Little Disciples, aku Kak Sofia. Hari ini kakak akan memberikan kepada adik-adik 3 pertanyaan sesuai dengan firman yang hari ini sudah adik-adik dengarkan ya. Jangan lupa jika adik-adik sudah menjawabnya, kirimkan foto dari jawaban adik-adik ke WhatsApp dari Cemeri ya. Pertanyaan yang pertama, apa respon Esther ketika mengetahui bahwa Haman
ingin memusnahkan seluruh kaumnya Ester, yakni bangsa Yahudi. Sekali lagi, apa respon Ester ketika mengetahui bahwa Haman ingin memusnahkan seluruh kaumnya Ester, yakni bangsa Yahudi? Pertanyaan kedua, siapa pribadi yang selalu Ester andalkan dalam memberikan ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan setiap permasalahannya? Sekali lagi, siapa pribadi yang selalu Ester andalkan dalam memberikan ide-ide cemerlang, yakni untuk menyelesaikan setiap permasalahannya? Terakhir, apa yang adik-adik pelajari yang Tuhan taruh di hati adik-adik dari kisah Ester? Sekali lagi, apa yang paling adik-adik pelajari yang Tuhan taruh di hati adik-adik ketika adik-adik mempelajari Ester? Nah, adik-adik, itu tadi ya beberapa pertanyaan dari kakak untuk adik-adik jawab. Jangan lupa kirimkan foto jawaban adik-adik ke Cemeli ya. Oke, bye! Halo adik-adik Little Disciples, kembali lagi bersama Koko di sore hari ini untuk bersama-sama kita menghafalkan ayat hafalan. Nah adik-adik, gimana kabar adik-adik selama seminggu ini? Apakah adik-adik baca firman? Apakah adik-adik berdoa? Bangun hubungan sama Tuhan? Adik-adik saat teduh? Dari baca firman, terus adik-adik berdoa, apakah adik-adik mengalami jamahan Tuhan? Apakah adik-adik mendapat suatu hal yang baru saat adik-adik berdoa dan baca firman? Adik-adik, kalau adik-adik misalnya pengen cerita apapun, boleh ya adik-adik cerita di kolom chat. Karena kita semua sangat terbuka untuk menerima kesaksian dari adik-adik semua. Jadi nggak perlu malu adik-adik. Oke. Mari kita mulai ayat hafalan kita ya adik-adik. Dan ayat hafalan kita pada hari ini adalah Ulangan 11 ayat pertama. Oke, sudah siap ya? Mari kita mulai. Ulangan 11 ayat pertama. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, adik-adik Little Disciples, dari ayat firman Tuhan ini, mungkin adik-adik udah nggak asing lagi nih dengarnya. Karena dari ayat firman Tuhan ini, kita dapat belajar adik-adik. Kita
harus senantiasa memprioritaskan atau mengedepankan segala sesuatu dalam hidup kita itu untuk Tuhan dulu adik-adik. Karena tanpa Tuhan dalam hidup kita, tanpa adanya kita melangkah beserta dengan Tuhan, apapun yang kita lakukan nggak akan berhasil adik-adik. Apapun yang kita impikan, tanpa adanya campur tangan Tuhan dalam hidup kita, nggak akan berhasil adik-adik. Jadi, penting adik-adik, buat kita punya prioritas yang benar. Oke adik-adik, itulah firman Tuhan kita pada hari ini. Jangan lupa, seperti biasa, dihafalkan, direkam, dan dikirim deh. Oke adik-adik, see you next time. God bless you adik-adik. Hai Little Disciples, ketemu lagi dengan kakak. Gimana kabarnya adik-adik minggu ini? Khotbahnya pasti sangat membangun adik-adik semua. Nah adik-adik, kakak mau ingetin nih untuk adik-adik semuanya sebelum kakak lupa. Yang pertama yaitu selalu absen online di kolom komentar ataupun di live chat. Yang kedua, mengikuti setiap aktivitas yang sudah diberikan para kakak. Jangan lupa untuk selalu mengirimkan aktivitas-aktivitas tersebut ke Cemeri ya. Nah adik-adik, sekian informasi di minggu ini. Sampai ketemu di minggu depan. Bye-bye!